name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosanna,
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Pimpin. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami akan belajar bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berikan hikmat sehingga setiap kami yang mendengar, anak-anak-Mu yang ada di rumah, bila mereka boleh menyaksikan video firman Tuhan ini Tuhan, agar mereka diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam kegiatan tata krama. Biarlah anak-anak yang berada di rumah boleh mempersiapkan diri sebelum belajar. Dan sebelum belajar, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan. Mari kita membuka Alkitab kita. Yang punya HP silahkan buka HP-nya yang ada aplikasi Alkitab. Yang Bapak ambil dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Bapak ulangi lagi, Mazmur 27 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama meskipun secara daring, kita belajar membaca. Baik, judul perikop di atas adalah aman dalam perlindungan Allah. Ayat yang pertama dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian firman Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukur karena apa? Kita bisa belajar tentang satu pengenalan, yaitu kita bisa aman dalam perlindungan Allah. Nah, tema kita pagi hari ini Bapak tetap mengambil di dalam perikop ini, yaitu aman dalam perlindungan Allah. Seringkali kita merasa tidak aman ketika kita berada di tempat-tempat yang mungkin menyeramkan, ataupun juga kita merasa takut ketika kita berada di tempat-tempat kegelapan. Nah, itu membuat kita menjadi tidak percaya diri dan kita merasa takut oleh karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak berani untuk datang, ataupun juga kita tidak sanggup untuk pergi ke dalam tempat yang mana kita akan tuju. Nah, kadang-kadang kita sudah berpikir negatif dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, di situ kita mulai rasa takut. Tetapi di dalam perikop ini, Daud ingin menerangkan suatu hal, yaitu kita bisa berlindung di dalam naungan Allah. Karena apa? Karena banyak manusia mengandalkan keegoannya sendiri dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita berharap bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang terbaik yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan dalam isi hati kita kepada Tuhan, maka kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita hidup di dalam lindungannya. Nah, banyak orang yang selalu merasa tidak terlindungi, apalagi kalau kita berada di rumah, kita kalau ditinggal sendiri oleh orang tua kita sudah merasa takut. Itu kebanyakan ya. Nah, itu wajar. Kadang-kadang di tempat sepi aja, apalagi di tempat kuburan, banyak orang yang merasa takut. Karena apa? Karena takut ada hantu dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita berlindung di dalam naungan Allah, maka kita tidak akan takut. Memang perasaan takut itu ada, tetapi kita mau supaya kita bisa berani untuk menghadapi segala hal yang ada di depan kita. Nah, pada saat ini juga kita mengalami situasi pandemi COVID-19. Kita harus tetap kuat. Jangan putus asa ketika kita diberikan tugas dari guru dan banyak hal yang akan kita terima. Tetapi kita kebanyakan malahan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Malah banyak main HP karena setiap hari HP dan terus HP. Dan banyak juga yang suka bermain game. Itu yang membuat kita tidak konsentrasi. Dan pada hari ini juga Bapak ingin menyampaikan bahwa kita aman dalam perlindungan Allah karena yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Nah, jadi kalau Tuhan adalah terang kita dan keselamatan kita, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapakah kita ini di mata Tuhan? Kita adalah seperti debu tanah yang akan lenyap, seperti uap juga yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Nah, sama kita sekarang adalah diumpamakan seperti debu tanah, ya, karena kita diciptakan dari debu tanah, maka oleh karena itu kita harus takut akan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita napas hidup. Dan yang kedua adalah aman dalam perlindungan Allah,
karena Tuhan adalah benteng hidupku. Nah, pada siapa kita harus berlindung? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai benteng hidup kita, maka kita akan kewalahan dan kita merasa putus asa. Oleh karena itu, Daud ingin mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Nah, biarlah kita boleh bersyukur atas apa yang Tuhan telah nyatakan. Karena kita di dalam perlindungan Allah, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama poinnya adalah Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan yang kedua adalah Tuhan adalah benteng hidupku. Nah, inilah yang harus kita pegang baik-baik. Karena apa? Karena Tuhan selalu melindungi kita dalam hal apapun juga. Dalam masalah COVID ini kita masih dilindungi dan diproteksi. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Dan kita juga harus berharap kepadanya, karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan kita keselamatan. Biarlah pada hari ini anak-anak yang dikasihi Tuhan boleh terus mengucap syukur akan apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi kita untuk kita semakin hari semakin berharap kepada Tuhan. Karena di dalam lindungan Allah maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah belajar singkat adanya Tuhan tentang firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan dan juga kami yang sudah menyaksikan. Biarlah kami boleh serius di dalam mengikuti tata krama ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah perlindungan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang akan melanjutkan untuk belajar, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga semangat ya Tuhan yang daripada Engkau. Dan juga berkati Bapak Ibu Guru yang akan mengajar, biarlah Engkau berkati, berikan hikmat dan juga kekuatan, kesehatan, dan proteksi dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.